Oke, selamat pagi kelas 9. Sebelumnya saya mau bilang salam dan bosku. Saya boskunya, bos Korean. Mata terbuka, tangan siap sedia, hati setia. Oke, kembali lagi ke pertemuan yang ketiga, itu tentang kuat medan listrik di sini. Jadi hari ini kita akan memahami yang pertama, kuat medan listrik itu apa. Lalu nanti kita akan analisa soal-soal yang ada. Nah, sebelum menganalisa kan kita harus tahu dulu dong makna dari kuat medan listrik itu apa. Jadi kamu bayangkan kuat medan listrik itu seperti medan peperangan. Nah, kalau medan peperangan kan misalnya kayak zaman Sultan Agung gitu ya, ada peperangan dari wilayah Jawa Tengah sampai Batavia. Batavia pada saat itu kan Jakarta. Nah, tetapi ternyata tidak hanya bergantung dari Batavia sampai ke Jawa Tengah aja, ternyata di Jawa Barat itu sampai ke Karawang. Itu kenapa sampai saat ini ada dikenal dengan lumbung padi, itu karena dulu saat peperangan melawan Batavia itu kan dijadikan lumbung-lumbung padi dan sekaligus juga tempat berdiam atau berkemahnya para prajurit kayak gitu. Nah, jadi ketika kita menyebutkan medan peperangan ya berarti kan daerah di mana masih ada pengaruh dari perang gitu. Nah, kita ganti aja kata perangnya dengan listrik. Jadi ketika kita bicara medan listrik berarti daerah di mana masih ada pengaruh gaya listrik gitu ya. Itu jadi medan listrik. Daerah di mana masih ada pengaruh gaya listrik. Oke, seperti apa sih sebenarnya penjelasannya? Oke, kita langsung aja. Jadi di sini Bang akan kasih ilustrasi gambar ya. Jadi misalkan di sini ada sumber muatan. Kita sebut dia sebagai Q. Nah, otomatis Q ini akan memberikan pengaruh muatannya. Berarti di sini tuh ada daerah di mana masih ada pengaruh dari muatan listrik ya. Nah, terus sekarang kita ambil satu titik aja, satu titik atau satu daerah saja yang ingin kita tinjau. Misalnya di sini, saya kasih ini titik P. Di titik P ini kita misalkan ada muatan uji. Muatan ujinya saya kasih nama muatan Q kecil ya. Nah, seperti apa kuat atau interaksi medan listrik di titik P ini? Biasanya kuat medan listrik itu diberi simbol E. Nah, seperti apa sih? Pertanyaannya adalah seperti apa, berapa kuat medan listrik di titik P gitu ya. Oke, saya akan jelaskan di sini. Jadi ketika di sini ada muatan, terus di sini ada muatan, yang terjadi adalah sebuah gaya. Ingat, gaya di dalam listrik adalah interaksi antara dua muatan. Di sini ada interaksi antara dua muatan. Nah, setelah itu ternyata misalnya di sini kita kasih muatannya positif, di sini kita kasih muatannya juga positif. Yang terjadi apa? Ya betul, di sini terjadi gaya tolak F, di sini juga terjadi gaya tolak F. Gaya tolak F, gaya tolak F. Nah, berikutnya bagaimana cara mencarinya? Nah, kuat medannya yang dirasakan di titik P. Jadi pada dasarnya kuat medan itu adalah berapa sih gaya yang mengenai dia ketika dibandingkan dengan muatannya. Nah, jadi di sini kuat medan itu bisa dituliskan E atau kuat medan adalah
adalah gaya yang dirasakan per satuan muatan. Kamu lihat di sini ini ada kuat medan, terus di sini ada gaya, gayanya tentu gaya pulau, lalu di sini ada muatan. Nah, di sini ada kata per, berarti kalau ditulis tadi saya sudah kasih tahu itu adalah kuat medan, berarti kita sebut adalah sama dengan gaya adalah force, dan per itu ya per, lalu muatan adalah Q. Nah, jadi kuat medan adalah gaya per satuan muatan. Seperti ini untuk yang dasarnya. Lalu berikutnya satuannya sekarang. F kita tahu nih keterangannya. F itu adalah gaya listrik atau gaya Coulomb. Pasti satuannya Newton. Q adalah muatan listrik. Atau satuannya C. Nah, kamu lihat di sini F punya satuan M per muatan satuannya C. Berarti kita tahu deh kalau E sama dengan kuat medan listrik. Satuannya saya pindah dulu di sini. Berarti adalah Newton per C. Saya ulangi, berarti M per C atau Newton per Coulomb. Itu untuk yang pertama. Di sini kita akan mencari bentuk lain dari kuat medan listrik ya. Kita akan jabarkan, ternyata bisa ketemu persamaan yang lain. Oke, kita mulai. Jadi ini ada, tadi kita sudah tahu E sama dengan F per Q, lalu kita jabarkan F-nya ini. Kita tulis di sini, berarti F itu apa kemarin? Ya, Q1, Q2. Di sini karena ini Q1 dan Q2 nya hurufnya berbeda, kita tulis saja dengan yang ada di sana ya. Jadi ini Q besar, ini Q kecil per R kuadrat, lalu per Q, masukkan per Q. Nah, seperti itu. Nah, kamu tahu nih, ini sekali lagi matematika. Q kecil per R kuadrat, berarti yang tadinya pembagian, ini kan bisa jadi perkalian ya, tapi dibalik 1 per Q. Nah, berarti kalau seperti ini bisa kita coret seret gitu, sehingga E bisa menjadi nih Q besar per R kuadrat, seperti itu. Mem, kenapa sih Mem kok nggak Q-nya? Karena yang menimbulkan pengaruh itu adalah sumbernya, maka di sini Q. Mem, R-nya itu yang mana? R-nya itu jarak antara ini. Nah, ini R-nya. Jarak antara muatan sumber dengan titik acuan, titik yang ditinjau. Jadi kalau ditulis keterangannya sebagai berikut. K seperti biasa, tetapan permitivitas 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Lalu Q adalah muatan sumber. Sumbernya dari siapa? Sumber dari kuat medan. Sumber kuat medan listrik, atau
kasih satuan C. Lalu R-nya apa? Jarak. Jarak dari mana? Jarak antara muatan sumber dengan titik yang ditinjau. Gitu. Satuannya meter pangkat 2. F ya ya kuat medan. Kuat medan listrik. Satuannya masih sama, N per C. Mem, masa sih N per C? Misalnya ada yang nanya kamu kayak gitu ya. Ya tinggal kita jabarin aja. Kak, ini apa? Newton M pangkat 2 per C pangkat 2 gitu ya. Ininya Q, berarti ini C gitu ya, dikali C. Terus dikali lagi jadi 1 per kan? 1 per berarti M pangkat 2. Kalau udah kayak gini tinggal dicoret-coret ya. C coret. Jadi tinggal C di sini. M coret. Nah, jadi tinggal N per C. Sama aja kan? Nah, seperti itu untuk kuat medan yang nomor kuat medan dengan persamaan yang lain, tapi ilustrasi gambar masih tetap sama. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Kita sudah ada soal di sini, kita lihat ilustrasinya ya. Sebuah muatan 40C. Berarti dari sini kita tahu pakai warna yang berbeda dulu ya. Kita tahu nih, berarti ini adalah Q. Berjarak 10 meter, berarti ini adalah R. Dari sebuah titik, hitunglah kuat medan listrik. Nah, ini udah jelas, ini adalah K. Jadi kalau digambarkan, ditanya, diketahui, ini ada muatan sumber Q sama dengan 40C, lalu ada sebuah titik, jarak kita sebut aja titik P, ini jaraknya adalah R 10 meter. Nah, kita juga tahu ternyata permitivitasnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per C kuadrat. Udah deh, sudah lengkap, tinggal hitung aja. Yang ditanya kuat medannya, kuat medan di P berapa? Oke, kita jawab di sini. Ingat ada dua, yaitu E bisa artinya adalah gaya persatuan luas, gaya persatuan muatan, atau E sama dengan penjabaran dari ini, yaitu K Q sumber per R kuadrat. Karena yang diketahui Q dan R, maka kita jangan pakai yang ini dulu ya, tapi pakainya yang ini. Tinggal dimasukkan berapa nilainya, K masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q 40, betul. R nya 10 dan K dikuadratin gitu. Dah, kalau sudah seperti ini baru kita coret. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 2, artinya 10 pangkat 9 dikurang 2 berarti berapa? Tuh, 7. Ini coret, jadi tinggal 7 di sini. 9 kali 40 360 kali 10 pangkat 7, satuannya deh Newton per C. Jadi kuat medan di ini adalah 360 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Seperti itu contoh yang pertama. Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Sedikit berbeda di satuannya aja sih. Kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke. Kita tulis dulu. Ini tadi seperti yang kita ketahui, ini adalah apa? Q, betul. Lalu ini adalah M. Ketika digambarkan,
akan menjadi seperti ini. Ini muatan sumber Q, terus ini titik yang kita tinjau, titik P aja, P lagi. Biar ganti saya kasih titik Y deh, itu ya. Nah, ternyata ini besarnya 6 kali 10 pangkat min 6 C. Lalu jarak antar mereka berdua adalah 3 cm, atau kalau dibuat meter berarti 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Seperti itu. Yang ditanya masih sama, di Y berapa? Oke, baru kita jawab di sini. Masih sama ya, karena yang diketahui Q sama R, tapi nggak ada K-nya. K itu ketetapan, jadi akan selalu sama. Ya, jadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 per, masukkan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan ya. Oke, lanjut sekarang berarti 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat min 6 per 3 dikuadratkan 9, betul. Lalu 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ya betul, 10 pangkat min 4. Kalau udah seperti ini tinggal kita main coret-coret aja. 9 sama 9 bisa dicoret. Itu min 9 min 6 sama min 4 bisa diselesaikan? Boleh, bisa diselesaikan. Berarti dengan kata lain, ini habis, berarti tinggal 6 kali 10, 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Ya, berarti 9 min 6. Terus ini min 4, berarti dikurangi min 4. Nah, berapa tuh? 9 dikurang 6, 3. 3 ditambah 4 jadi 7. Jadi 10 pangkat 7. Satuannya Newton per C. Jadi EY di sini adalah 6 kali 10 pangkat 7 M per C. Ini adalah proses berhitung bilangan berpangkat yang diajarkan di kelas 9 matematika. Oke, kira-kira seperti itu untuk kuat medan listrik. Habis ini kita akan akan quiz. Kamu jangan lupa untuk memperhatikan sekali lagi supaya lebih paham. Oke, sampai jumpa di quiz.